Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke, yang pertama Mang Adun mau ngucapin mohon maaf ya, karena tadi pagi kalau nggak salah itu Mang Adun udah upload video ya, tapi terpaksa banget Mang Adun hapus lagi. Itu maaf banget, barangkali ada beberapa viewers yang udah nonton ya, yang mungkin udah tahu gitu, cuman khawatirnya kan ada yang pas lagi nonton terus kan Mang Adun hapus tuh, lah kok ini video berhenti gitu mungkin kan ya. Mohon maaf banget karena apa, di sini Mang Adun udah nah ini ya, jadi dolarnya itu Mang Adun juga nggak tahu kenapa tuh monetisasi, di tulisan monetisasi tuh dolarnya orange gitu loh, kuning ya, padahal kan seharusnya hijau. Jadi ada mungkin kena klaim hak cipta, mungkin Mang Adun makanya di awal video juga udah menyebutkan ya gitu, bahwasanya ini jaga-jaga takutnya kena klaim hak cipta. Nggak tahu Mang Adun apa dari thumbnailnya itu gambar apa banyak orang luar di situ, apa karena judulnya, apa karena deskripsi, nggak tahu. Yang jelas itu udah berapa penayangan 59 orang ya kalau nggak salah, itu bener nggak? Nggak tahu lah ya, pokoknya udah ada beberapa yang nonton gitu ya. Pertama itu, terus yang kedua Mang Adun juga ini kebetulan pas di video yang ini ya, Mang Adun ini kan ada dari Pinus ya, dari Pinus ini mengapa kedua gambar ini sangat mirip. Nah ini ketika Mang Adun buka ya, di sini ini Bitcoin, lihat tuh yang posting Bitcoin. Nah karena di situ tidak ada untuk diterjemahkan, akhirnya Mang Adun coba terjemahkan ya. Nah di sini yang artinya itu investor Bitcoin memikul beban kepercayaan kripto di pundak mereka. Ini ya mungkin maksudnya itu sama Pinus, makanya diposting ke sini karena ini gambar Satoshi Nakamoto ya, atau pencipta Bitcoin yang pertama itu, yang kenapa katanya kok jadi mirip Dr. Nicholas Kokalis. Nih pada di sini ya tuh. Nah ini juga kenapa Mang Adun bawa ke sini, karena berhubungan dengan video yang akan kita bahas. Barangkali banyak pioners yang belum tahu ya, ini Mang Adun bahas malam loh, jam berapa itu, jam 3 apa jam setengah 3 ya, sampai keluar rumah gitu kan, karena nggak bisa setel di kamar karena takut berisik kan gitu. Akhirnya jalan-jalan ke luar rumah dan ada beberapa, padahal udah diedit gitu loh, tapi ya itulah mungkin nggak tahu karena apanya. Nah ini mau Mang Adun coba lagi ya, coba play lagi. Ini mudah-mudahan kali ini nggak kena klaim hak cipta dan bisa dinikmati oleh kita semua, karena memang ada beberapa, ada suara yang punya channel juga kayaknya. Nah sekarang Mang udah nggak ada ya, udah Mang Adun ambil poin-poin pentingnya saja lah. Oke ya, kita play sama-sama. Dan setelah Mang Adun pelajari, di sini ada sedikit clue gitu, yang katanya channel ini gitu, itu mengabarkan bahwasanya kemungkinan besar ini Pi Network yang dimaksud gitu, yang katanya dunia akan menciptakan mata uang digital tapi bukan Bitcoin. Nah channel ini bilang bahwasanya kemungkinan besar itu Pi Network ya, karena Mang Adun pribadi yang sering mengingatkan pioners bahwasanya kita harus lebih hati-hati dalam menyikapi setiap informasi. Nah di sini tadi Mang Adun sempat melihat ada satu clue ya, yang jadi ini benar atau tidaknya Pi Network yang dimaksud di sini, kemungkinan besar bakal nanti kita bahas ya. Oke, kita bisa play dulu aja ya. Nanti kalau misalkan ada pas di clue-nya Mang Adun coba stop ya. When we talk about blockchain, we come back and talk about the infrastructure. That's the highways and the pipes that are necessary for Bitcoin, but they're necessary for many other applications, and I think they're very useful, and I'm very bullish on them. When you talk about Bitcoin in itself, I don't have a strong opinion on Bitcoin. In essence, I'm not
a strong believer in Bitcoin. It is a developing asset potentially, and for all the reasons it's a strong developing asset class, it may fail. Di situ ada mungkin gagal ya, yang dimaksud itu Bitcoin ya. Nah, karena mungkin kabarnya ya memang betul Bitcoin tidak bisa merambah ke kelas-kelas masyarakat bawah lah ya, intinya seperti itu. Kita tahu untuk bisa menambang Bitcoin tuh kabarnya katanya waktu 2 tahun lalu kalau nggak salah itu butuh dana kisaran 200 juta ya. Makanya ya tidak bisa menjadi mata uang digital lah ya untuk kelas dunia atau global ya gitu. Mungkin maksudnya kenapa di sini Gary Cohn menyatakan bahwasanya Bitcoin mungkin gagal ya. Di situ ada istilah mungkin tapi. Oke, kita lanjut. Remember, part of the integrity of an asset class, and part of the integrity of a system, is knowing who owns it, and knowing who has it, and knowing why it's being transferred. And is it being used for legitimate causes? Is it being used for good? Is it being used in corrupt practices and corrupt ways? Oke, di situ ada, kita intinya harus tahu ya bahwasanya uang atau koin digital atau mata uang digital itu digunakannya apakah untuk kebaikan, biaya transfer atau untuk media pembayaran ya. Nah, itu apakah untuk kejahatan seperti korupsi, money laundry atau pencucian uang ya, seperti itu harus jelas katanya Gary Cohn tadi itu ya. Oke, kita lanjut lagi. The Bitcoin system today has no transparency to it. So there are a lot of people that question, why would you need a system that does not have an audit trail, does not have integrity? You don't know who owns. Nah, kita baca yang itu dulu ya biar fokus. Yang di sebelah kanan ya, kalau dari kita tuh Bitcoin dipandang tidak transparansi atau transparan lah ya, rentan kejahatan tanpa QAC. Oh, berarti ngeri ya Bitcoin tanpa QAC katanya. Dan Penetrok mengharuskan melakukan QAC know your customer. Tadi tujuannya anti money laundering, karena itu setiap pioner harus wajib melakukan QAC. Oke. Jadi itu ya. Nah, di sini memang betul kabarnya katanya di yang itu kolom warna biru tuh, jika kita cermati dalam video ini Penetrok tentu memiliki kriteria masuk untuk sebuah aset digital masa depan ya. Sementara kan kita tahu ya Penetrok itu kan untuk menjadi mata uang digital ya, bukan aset. Oke, itu salah satunya clue-nya, tapi bukan itu yang Mang Adun ingin nanti bahas, ada nanti ya. You don't know exactly how much exists today, how much has been mined, how much has been lost, how much has been, we went through a fad in the last 4 years where there was this whole new idea where we were going to create new coins, where we were going to. Oke, di sini dikatakan kita akan menciptakan koin-koin baru di mana kita akan coin everything, where we're going to create these coins that trade. Nah, stop. Di sini di mana kami akan membuat koin-koin ini untuk diperdagangkan. Oke, jelas ya di sini ya. Jadi yang mungkin ada hikmahnya juga lah kenapa video tadi itu sempat kena dolar tanda kutip warna kuning ya. Jangan-jangan itu dari core team ya, gitu, yang sudah riset tentang video ini dan apa namanya ya dalam artian tidak setuju lah gitu kan, bahwasanya di sini ada istilah untuk diperdagangkan itu loh ya. Jadi ada syukurnya juga, ada hikmahnya ya kenapa video yang tadi itu nggak sempat tersebar ya. Mang Adun makanya coba riset lagi dan ternyata
di sini koin yang untuk diperdagangkan, dan tentu saja untuk saat ini sendiri dan mungkin sampai kapan nggak tahu mengadun ya, untuk sampai kapanpun mungkin ya, ini belum pasti memang gitu kan. Network sendiri tidak untuk diperdagangkan, bahkan untuk saat ini itu dilarang dan melanggar peraturan dari Kortim. Oke, jadi itulah kenapa kita harus bijak dalam menyikapi setiap informasi. Jadi barangkali banyak nih Mang Adun juga dapat di grup WhatsApp nih. Barangkali pioners yang lain juga ada yang sudah tahu dan terlanjur mengonsumsi dan percaya bahwasanya video ini benar-benar anggapannya wah ini bener nih Pi Network nih gitu kan. Tapi nggak taunya setelah dicek dan recheck lagi gitu ya, ini ternyata kemungkinan besar cuman asumsi saja sih, kan gitu ya. Oke, kita bisa lanjut aja lah ya. And we were going to do these ICOs, these initial coin offerings, and we were going to be able to put anything in a Coinbase. I think the regulators appropriately. Kalau misalkan di mata uang fiat atau tradisional itu ya yang warna orange kolom ketinggalan zaman dan mulai ditinggalkan karena kemajuan teknologi digital, itu memang yes gitu kan. Tapi kalau misalkan kita masuk bahas Pi Network terus untuk diperdagangkan, Mang Adun secara pribadi sih nggak terlalu nggak terlalu respect lah. Tuh, jangan, ngerinya itu begitu. Makanya kenapa gitu loh, banyak YouTuber yang dikatakan mengada-ada, melebih-lebihi dan asal upload kayak gitu. Memang manusiawi, kita harus Mang Adun juga sama tadi sampai udah upload gitu kan, dan ternyata mungkin Allah kalau bahasa Jermannya nang tayungan ya, kepada Mang Adun masih melindungi lah gitu. Jadi alhamdulillah masih diselamatkan, tidak sampai telanjur diasumsi sama banyak pioners gitu kan. Jadi ya intinya video ini itu hanya asumsi belaka saja. Kayaknya cukup sampai di sini aja deh kita bahas ya. Walaupun memang di sininya masih banyak ya, tapi ternyata bukan Pi Network kayaknya gitu loh. Yang perlu kita ketahui itu yaitu bahwasanya akan banyak ya, kita tahu kayak apalagi tuh AES, terus Sidra Bank gitu kan, koin banyak banget, koin-koin digital bahkan di Indonesia juga banyak ya. Yaitu intinya dunia akan menciptakan ya itu. Mang Adun tidak mengatakan di sini Pi Network ya, karena di sini tadi dikatakan untuk diperdagangkan, dijadikan aset digital gitu kan, dan entahlah nantinya kemana. Tapi kalau Mang Adun kan pengennya yang jelas Pi Network itu sebagai mata uang digital ya, dan walaupun mungkin prosesnya butuh waktu lama gitu kan, tapi bisa dikatakan tempo hari itu akan bisa berdampingan. Nah, ini yang disebut clue ya. Pi Network itu walaupun mungkin untuk sementara tidak bisa menjadi mata uang digital secara global, tapi bisa besar kemungkinan itu berdampingan ya, tanda kutip, dengan mata uang fiat, dan apalagi dengan koin-koin digital yang lainnya yang sama-sama koin digital juga. Ini lebih bijak kalau menurut Mang Adun ya gitu loh, lebih mengedukatif lah, lebih mengedukasi itu. Jadi supaya pioners tuh bisa lebih paham betul itu tentang video ini. Oke ya. Nah ini memang betul KYC ada, terus blockchain ada. Ya itulah kenapa kita harus bijak. Padahal itu tadi cuma ada di satu teks aja ya, ada di satu kalimat lah ya gitu, koin-koin yang untuk diperdagangkan. Cuman itu aja sih masalahnya gitu. Tapi kan itu fatal kalau untuk Pi Network ya. Oke, udah gitu aja intinya. Yang jelas kita seperti biasa ya harus tetap bijak dalam menyikapi setiap informasi tentang Pi Network apapun itu. Jadi jangan keburu baper, harus betul-betul ditelaah ya. Mang Adun memaklumi ya, mau siapapun pioners itu manusiawi lah. Kalau misalkan keceplosan, ada salah mengasumsi informasi gitu kan, ada salah menyampaikan
apapun itu manusiawi. Mang Adun juga sama gitu kan, Mang Adun juga sama manusia biasa ya. Jadi ya alhamdulillah tadi video tadi itu jadi alhamdulillah ya, jadi alhamdulillahnya tidak sampai menyebar dan tidak abadi ya. Karena apa, kalau misalkan itu dipertahankan di video Mang Adun ya, itu bisa jadi akan timbul video klarifikasi kalau misalkan Mang Adun pelajari lagi video yang ini gitu loh. Oke ya, kiranya cukup jelas. Intinya dalam video ini yang awalnya Mang Adun ingin menunjukkan sesuatu yang wah lah ya, yang dikatakan dunia bakal mempunyai mata uang digital, itu apakah Pi Network? Ternyata setelah melihat koin-koin yang untuk diperdagangkan, ntar dulu deh ya. Oke, thank you Mang Adun, ucapkan terima kasih. Mohon maaf dan harap dimaklumi kalau ada pembahasan yang misalkan kurang lurus ya, tolong diluruskan ya. Mang Adun juga kita sama-sama saling mengingatkan aja ya, sama-sama untuk saling mendoakan gitu. Semoga sehat selalu, tidak terjadi musibah, gempa, tsunami di mana-mana. Kita satu Indonesia kita doakan ya, dan dilancarkan semua rezekinya juga, diberkahi dalam setiap urusannya. Oke, thank you, terima kasih. Informasi Pi Network untuk kali ini sampai di sini dulu. Nanti kalau ada kelanjutannya Mang Adun bakal informasikan lagi. Oh ya, dan mungkin untuk kedepannya ya, Mang Adun karena tadi kan udah mulai coba posting juga ya di YouTube ya, dalam sebuah bentuk postingan gitu. Ya itu karena Mang Adun juga pengen lebih cepat lagi memposting memberitahu kepada pioners, yaitu dalam bentuk postingan gitu, sama kayak di Facebook kan postingan ya, dalam bentuk tulisan lah atau foto gitu, atau terus ditambah teks kayak gitu, caption gitu kan. Dan itu untuk niatnya Mang Adun untuk lebih cepat pioner mengonsumsi informasi Pi Network ya, jadi tidak harus melalui video saja gitu. Nah, terus misalkan, oh Mang, kok gue nggak tahu ya kalau misalkan Mang Adun tuh juga posting juga gitu kan informasi Pi Network, itu ya nggak tahu Mang Adun juga ya, karena algoritmanya mungkin berbeda dengan algoritma video ini gitu kalau di postingan. Nah kalau misalkan ada yang pengen update selalu informasi Mang Adun tuh, baik itu postingan mungkin atau video short atau video panjang seperti ini ya, coba nyalakan loncengnya ya, mungkin ya itu. Jadi siapa tahu dengan menyalakan lonceng setiap Mang Adun bikin video, baik itu video panjang maupun video pendek short yang di bawah 1 menit ya itu, ataupun postingan, itu bisa langsung ada notifikasi yang sampai di HP pioners masing-masing ya gitu. Jadi barangkali mempertanyakan, Mang Adun juga di sini cuma menginformasikan, intinya ingin terus mengedukasi kepada semua pioners ya, baik melalui postingan maupun video tentang Pi Network. Oke, thank you. Mang Adun pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.